Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nima Dewi Dani Yulia Putri, NIM 19110313003. Saya dari Prodi PGSD, kelas 3F. Nah, di video ini saya akan menjelaskan skenario mode pembelajaran problem-based learning atau mode pembelajaran berbasis masalah. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu mode pembelajaran problem-based learning atau mode pembelajaran berbasis masalah. Nah, mode pembelajaran problem-based learning adalah model pembelajaran yang menyajikan suatu masalah konstekstual yang membuat peserta didik dapat belajar berpikir kritis, mempunyai keterampilan memecahkan masalah, dan memperoleh pengetahuan. Dalam mode pembelajaran ini, peserta didik didorong untuk bisa memecahkan masalah yang ada di kehidupan nyata. Adapun pokok pembahasan yang saya bahas di skenario ini itu penduduk dan lingkungan. Skenario model pembelajaran ini saya rancang menjadi 3 kegiatan, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Pada kegiatan pendahuluan terdapat sintaks atau fase, yaitu orientasi peserta didik dalam masalah. Pada kegiatan inti terdapat 3 fase, yaitu yang pertama mengorganisasikan peserta didik dalam belajar, yang kedua membimbing penyelidikan peserta didik mandiri atau kelompok, yang ketiga menyajikan hasil karya peserta didik. Nah, pada kegiatan penutup terdapat 1 fase, yaitu analisis dan evaluasi pemecahan masalah. Nah, pada fase pertama, guru menunjukkan kepada peserta didik sebuah gambar atau foto yang menunjukkan tumpukan sampah di tepi-tepi jalan yang lingkungannya padat penduduk. Seperti ini. Yang kedua, peserta didik mengamati gambar yang ditunjukkan oleh guru. Yang ketiga, peserta didik diminta memberikan pendapat atau tanggapan terhadap gambar atau foto yang diberikan oleh guru tadi. Nah, yang keempat, peserta didik diberikan kesempatan untuk menetapkan permasalahan yang dalam bentuk pertanyaan yang berhubungan dengan gambar yang ditunjukkan oleh guru tadi. Seperti contohnya, apakah kepadatan penduduk bisa mempengaruhi masalah di lingkungan? Nah, pada fase 2, guru membantu peserta didik mendefinisikan atau mengorganisasikan pertanyaan dan masalah yang dicari penyelesaiannya. Yang kedua, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk menggali informasi dari buku IPA tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan secara berkelompok. Pada fase 3, peserta didik menggali informasi untuk mencari ide mereka sendiri dalam memecahkan masalah tentang pengaruh jumlah penduduk terhadap sampah yang dihasilkan. Yang kedua, peserta didik berdiskusi dalam kelompok mencari solusi terkait masalah yang sudah diidentifikasi. Yang ketiga, guru memberikan lembar kerja yang di dalamnya sudah berisi permasalahan seperti berikan solusi bagaimana cara menghadapi permasalahan sampah yang menumpuk terus-menerus di lingkungan. Yang keempat, peserta didik melakukan penyelidikan melalui lembar kerja dengan menugaskan di luar pembelajaran. Yang kelima, guru membimbing penyelidikan yang dilakukan oleh peserta didik. Pada fase 4, peserta didik mencatat hasil penyelidikan kelompok ke dalam lembar kerja. Yang kedua, peserta didik menuliskan jawaban yang diperoleh dari kelompoknya. Yang ketiga, peserta didik menyajikan hasil diskusi
ke dalam lembar kerja. Pada fase 5, yang pertama, peserta didik dan guru mengevaluasi hasil penyelidikan melalui diskusi kelas. Yang kedua, peserta didik dibimbing guru mengevaluasi hasil penyelidikan untuk memecahkan masalah, seperti memberikan solusi bagaimana cara menghadapi permasalahan sampah yang menumpuk terus-menerus di lingkungan. Peserta didik diharapkan menggunakan buku sumber untuk membantu mengevaluasi hasil diskusi. Yang ketiga, peserta didik diminta mempresentasikan hasil penyelidikan dan diskusi di depan kelas, dilanjutkan dengan penyamaan persepsi. Yang keempat, kelompok peserta didik yang berhasil memecahkan permasalahan akan diberikan penghargaan. Yang kelima, guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari oleh peserta didik. Nah, itu tadi penjelasan skenario model pembelajaran problem based learning atau model pembelajaran berbasis masalah dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.